Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bertemu dengan Anda semua. Pada kesempatan ini, mari kita merenungkan dan membaca firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Sebelum itu, mari kita meminta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Datanglah di tengah-tengah kami Tuhan. Saya sebagai yang menyampaikan firman-Mu dan juga pendengar. Tuhan Yesus, Tuhan pimpin kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita akan membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudara-saudari, pada saat ini saya akan mengangkat tema kuat di dalam Tuhan. Strong in the Jesus Christ. Kuat di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita bersyukur pada kesempatan ini bisa masih merasakan penyertaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Kita pun harus selalu bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan kepada kita hingga saat ini. Saudari, pada firman Tuhan yang sudah kita bacakan, kita lihat bahwa firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Petrus dan diperkirakan pada tahun 81 hingga pada 96 Masehi. Dan Rasul Petrus menuliskan ini, menunjukkan ini di umat-umat pilihan Tuhan di bagian utara Asia Kecil. Pada saat itu, umat-umat pilihan Tuhan sedang mengalami penderitaan-penderitaan, mengalami tekanan-tekanan terhadap iman kepercayaan mereka di sekeliling mereka, baik itu sosial mereka, dan banyak hal. Oleh sebab itu, Rasul Petrus mengingatkan mereka, teguhlah, kuatlah di dalam Tuhan dengan apa yang mereka percayai, dengan apa yang mereka yakini. Saudari, penderitaan apa yang mereka lakukan itu, apakah terjadi saat ini dengan kita? Kita lihat satu peristiwa di balik lagu Mengikut Yesus Kepestusanku. Jadi di balik lagu itu ada sebuah sejarah. Jadi di India, pada saat itu ada satu misionaris masuk di India memberitakan Injil. Satu keluarganya mempercayai Yesus Kristus, dan pada suatu hari mereka dihakimi. Ditanyakan iman mereka. Saudari, apa yang mereka lakukan? Satu keluarga, suami istri dan 2 anak. Mereka percaya kepada Tuhan. Mereka tidak menyangkal Tuhan, dan mereka mengaku di hadapan semua orang. Hingga akhirnya mereka ditembak mati. Apa yang terjadi setelah itu, saudara? Kepala desa, kepala pemerintah yang tadinya menghakimi mereka dan warga-warga sekitarnya, akhirnya mereka percaya kepada Yesus. Saudari, apa yang kita renungkan dari peristiwa ini? Mereka tidak menjual iman mereka. Mereka percaya bahwa penderitaan itu pasti berakhir dengan sukacita, pasti akan berhasil dengan kebaikan, kesuksesan di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita untuk kuat di dalam Tuhan? Bagaimana kita mengerjakan hidup kita untuk bisa kuat di dalam Tuhan? Bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Yang pertama, kita serupa dengan Kristus. Kita lihat pada ayatnya yang pertama bagian A, apa yang dikatakan di sana. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Saudara, kata serupa di sini artinya mirip, mengikuti, meniru apa yang tuannya lakukan. Saudara, ingat, Yesus, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Kita harus serupa dengan Tuhan. Kita harus kudus di hadapan Tuhan. Kita harus menjauhi larangannya.
Kita jangan menyimpang. Kita harus siap mengikuti setiap tahap, mengikuti setiap periode, mengikuti setiap ujian yang diberikan, yang terjadi kepada kita. Saudara, di dalam ayat ini kata menderita, penderitaan artinya menderita secara badani, dan secara badani itu kita harus punya pengalaman untuk tetap bertahan, pengalaman untuk tetap kokoh teguh di dalam Tuhan. Demikianlah Rasul Petrus menjelaskan ini, mengingatkan ini kepada umat-umat pilihan Tuhan pada saat itu. Kuat di dalam Tuhan artinya kita harus menderita berkali-kali, tidak hanya satu kali, saudara. Apakah kita mencari penderitaan itu untuk kuat? Tentu saja tidak. Tetapi setiap hari bagaimana kita untuk bisa melewatinya sesuai dengan jalurnya Tuhan. Ingat, cincin emas itu terbentuk karena mengalami banyak tahap, baik itu pembuatnya, baik itu bahan, itu harus melewati api, melewati banyak jalurnya. Oleh sebab itu kita pun sebagai makhluk hidup, sebagai ciptaan Tuhan harus sadar hidup kita serupa dengan Kristus. Jika kita ingin kuat, jika kita mau teguh di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, marilah kita setiap hari hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita serupa dengan Kristus. Apa yang Matius katakan pada pasal 10:25. Hendaklah kita serupa dengan guru kita, yaitu Kristus Yesus yang sudah memberikan nyawanya bagi itu kita. Oleh sebab itu, saudara, kuat di dalam Tuhan. Yang pertama yang kita lakukan adalah hidup serupa dengan Kristus. Yang kedua, apa yang menjadi kekuatan kita untuk kuat di dalam Tuhan? Berdoa dan membaca firman Tuhan. Saudara, berdoa dan membaca firman Tuhan, apakah itu sebuah keputusan kita? Apakah itu sebuah pilihan kita? Saudara, untuk menghindari perbuatan dosa, hal kunci yang kita lakukan adalah berdoa. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Siapa yang melakukan dosa? Tentunya tubuh jasmani kita, badani kita, dan keadaan kita. Oleh sebab itu, untuk menghindari, untuk melewati penderitaan-penderitaan, tekanan-tekanan di sekeliling kita, kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari. Saudara-saudari, jika kita tanyakan pada diri kita, berapa kalikah kita berdoa setiap hari? Berapa kalikah kita membaca firman Tuhan setiap hari? Jangan-jangan kita tidak melakukannya sama sekali, atau jangan-jangan kita hanya sekali saja, atau jangan-jangan kita melakukannya hanya sekedar saja, biar orang melihat, biar sekeliling kita melihat bahwa wah, dia rajin berdoa, dia rajin membaca firman Tuhan. Tetapi kepribadian kita, pikiran kita, hidup kita, jiwa kita tidak bisa kuat. Saudari, untuk bisa kuat di dalam Kristus, kita harus berdoa, harus membaca firman Tuhan. Apa yang dikatakan pada 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Apa yang Yohanes katakan pada pasal 14 ayat 14. Mintalah apa yang engkau minta, maka aku akan memberikannya. Oleh sebab itu, maka kita jangan ragu. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita menyerahkan semua penderitaan kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan semua pergumulan kita. Kita menyerahkan semua tekanan-tekanan yang kita hadapi, yang kita lalui, yang kita sedang tidak bisa dapatkan jalan. Semuanya ada jalan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita renungkan, yang sudah kita bacakan, bagaimana kita kuat untuk di dalam Tuhan? Percaya kita harus serupa dengan Kristus. Yang kedua adalah berdoa dan membaca kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari saya, saudara-saudari, kita melakukan yang kedua hal ini. Mari kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Mari kita semua serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa.
Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan firman-Mu, jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu, terlebih-lebih Tuhan. Kami harus serupa dengan Engkau dan tuntun kami di setiap apa yang kami lakukan, berdoa dan membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Shalom.